Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Kawan-kawan sekalian, hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan. Ya, sama saja misalnya perjalanan saya dari Jakarta ke Palembang. Sebuah perjalanan itu ada mulainya dan ada akhirnya. Mulainya adalah saat kita berangkat. Kalau seperti saya, saat berangkat dari Jakarta. Akhir perjalanan itu adalah ketika saya sudah sampai di tempat tujuan, yakni dalam hal ini di rumah saya di Palembang. Seperti halnya perjalanan, hidup itu mempunyai durasi. Ada batas waktu. Waktu saat kita berangkat dan berakhir ketika kita sampai pada tujuan. Jadi, kehidupan itu tidak selama-lamanya. Sebagai sebuah perjalanan, maka perjalanan itu sesungguhnya bersifat sendiri. Bagaimana dikatakan sendiri? Berjalan itu menggunakan tenaga yang kita miliki sendiri. Tidak menggunakan tenaga orang lain. Berjalan juga mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki sendiri. Pikirannya, perasaannya, gejolak situasi psikologisnya, semua sifatnya sendiri. Demikian pula peralatan yang kita sertakan itu adalah peralatan kita sendiri. Jadi perjalanan hidup itu bersifat individual. Kita berjalan sesungguhnya tidak bersama orang lain. Kita berjalan bahkan sebetulnya tidak tergantung dengan orang lain. Jadi sangat individual. Selain individual, perasaan, penghayatan, pikiran yang dikerahkan, semuanya juga bersifat individual. Sehingga sebuah perjalanan itu sangat personal, sangat mempribadi. Bisa saja kita berada dalam satu rombongan. Katakanlah rombongan itu umpamanya 5 orang. Pada 5 orang itu perasaannya berbeda-beda. Pikirannya berbeda-beda. Situasi psikologis yang ada pada masing-masing orang di dalam rombongan itu berbeda satu sama lain. Bahkan peralatan yang digunakan pun juga berbeda-beda. Alat minumnya, jenis minumannya, menu makanan yang dibawa, itu bisa tidak sama. Andaikan pun sama, maka perasaan tes terhadap makanan umpamanya
selera terhadap menu itu lain-lain. Jadi, meskipun kita berada di dalam rombongan, sesungguhnya perjalanan kita itu tetap individual dan sangat personal. Artinya sangat mempribadi. Oleh sebab itu maka keberhasilan sebuah perjalanan sangat tergantung kepada kondisi individu kita masing-masing. Tergantung kepada situasi personal kita sendiri-sendiri. Ada kalanya kita memang membutuhkan orang lain. Tapi orang lain itu sebetulnya hanya instrumental, hanya alat dukung sebagai penyerta dalam perjalanan kita. Misalkan kita membutuhkan driver, memerlukan supir umpamanya. Supir itu hanya alat, hanya pelengkap saja. Sesungguhnya yang berjalan itu kita sendiri. Atau kita membutuhkan orang lain di tengah perjalanan, umpamanya pemilik warteg. Kita harus mampir di warung makan. Kita harus berhenti sejenak untuk membeli minuman. Orang lain itu penjual makanan, pemilik warteg, penjajah minuman, itu sifatnya adalah penyerta, alat dukung terhadap perjalanan kita itu. Lagi-lagi, sesungguhnya lalu perjalanan itu bersifat sendirian. Suatu ketika kita bisa jadi berada dalam situasi perjalanan yang ramai, hiruk pikuk, macet bahkan. Di sebelah kiri ada motor, di sebelah kanan ada mobil orang lain, di sebelah depan ada bis, di sebelah belakang ada truk. Situasinya sangat crowded, situasinya sangat sibuk. Situasi ramai seperti itu adalah warna dari kehidupan. Dia adalah bisa jadi menjadi tantangan, tapi bisa juga menjadi masalah. Kalau macet di Jakarta umpamanya sering dikeluhkan oleh orang sebagai masalah. Tetapi ada saja orang yang hidup merasa bahagia di tengah kemacetan. Dia umpamanya memutar lagu-lagu kesukaan. Apa dia menyetel lagu dangdut, musik rock, dan lain sebagainya. Di tengah kesibukan keramaian lalu lintas itu, dia bisa menikmati kebahagiaan perjalanan. Begitu juga dalam perjalanan jauh. Ada orang yang di tengah keramaiannya dia menikmati bagaimana selama ini biasa di Jakarta, biasa di gedung-gedung yang tinggi, tetapi lalu kemudian berada di jalan raya yang ramai. Itu situasi perjalanan. Kehidupan juga begitu. Ada kalanya kita menghadapi lingkungan yang hiruk pikuk. Ada godaan. Orang sebelah menyalahkan kita. Tetangga umpamanya tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Lingkungan RT umpamanya tidak mendukung maunya kita hidup di lingkungan rukun tetangga itu. Tetapi ada kalanya lingkungan yang sangat menyenangkan bagi kita. Kita selalu mendapatkan penghargaan di lingkungan, ditempatkan pada posisi yang terhormat sebagai tokoh masyarakat. Itu adalah lingkungan ramai yang memang biasa di dalam kehidupan, bisa menjadi sebagai tantangan, bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi
dukungan terhadap bagaimana kita mengapresiasi eksistensi kita di tengah keramaian itu. Memang betul ada saatnya kita dalam perjalanan di tengah jalan yang bebas hambatan. Istilahnya adalah jalan tol. Pada jalan bebas hambatan itu tidak berarti kita bisa seenaknya, sesuka hati kita mengendarai kendaraan kita, melakukan perjalanan kita. Jalan bebas hambatan tetap saja ada aturan mainnya, ada etiknya, ada sopan santunnya. Sehingga sebuah perjalanan seperti itu bagi orang tertentu menjadi tidak menyenangkan. Ada orang lain sebaliknya. Dengan jalan tol itu, dengan jalan bebas hambatan itu, dia bisa lebih leluasa untuk memacu kendaraan. Itu situasi yang lain di dalam kehidupan. Jalan bebas hambatan, kehidupan seperti yang sekarang umpamanya pada alam demokrasi, itu tidak berarti bahwa kita bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan, atau sesuai dengan kepentingan kita sendiri. Bebas hambatan itu, alam demokrasi atau alam kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi hidup sebagaimana berada di jalan tol itu memang kita bisa memacu kecepatan dengan lebih tinggi, tetapi kita wajib menenggang, memperhatikan situasi dan kondisi yang berada di lingkungan jalan tol yang bersangkutan. Pada jalan tol bisa kita temukan umpamanya rest area. Kenapa harus ada rest area? Itu sinyal, pesan agar para pengendara itu memperhatikan kapan waktunya kita beristirahat. Hidup dan kehidupan kita juga sama. Kita tidak bisa hidup terus-menerus seperti sebuah kendaraan yang melaju dengan cepat tanpa henti. Ada saatnya kita harus berhenti untuk beristirahat. Beristirahat itu dibutuhkan untuk memulihkan tenaga. Barangkali ada yang kurang, bensinnya sudah perlu ditambah lagi, atau barangkali ada keperluan lain dari para penumpang atau kita sendiri untuk umpamanya apakah itu buang-buang sampah dan lain sebagainya. Kawan-kawan sekalian, jadi kehidupan itu mirip sekali, atau kalau kita mau memperhatikan analog dengan perjalanan kita. Mudah-mudahan dengan perbincangan singkat kita ini menginspirasi, menggugah pikiran kita untuk menilai kembali bagaimana perjalanan hidup saya pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain waktu kita lanjutkan perbincangan dengan tema yang berkaitan juga dengan kaitan perjalanan itu. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.